Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai PN hari ini. Kali ini lawan ulun, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Dua kabupaten di Kalimantan Selatan dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap konflik pelaksanaan pilkada. Korum 101 Antasari akan memperbanyak personil pengamanan di dua wilayah tersebut. Ribuan surat suara rusak Selasa siang kemarin dimusnahkan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Banjarmasin. Selainnya rusak, surat suara kelebihan juga turut dimusnahkan. Warga Jalan Es Parman, Belitung Utara, Gang Nusantara, Banjarmasin Barat mengeluhkan kondisi jalanan tergenang air di kawasan setempat. Dua kabupaten di Kalimantan Selatan dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap konflik pelaksanaan pilkada. Korum 101 Antasari akan memperbanyak personil pengamanan di dua wilayah tersebut. Ada Pelda Kuat Mita, untuk yang di lapangan ada Sersan Mayor Rizky. Dan Rem 101 Antasari Brigjen TNI Firmansyah menyatakan, dua kabupaten di Kalimantan Selatan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi konflik pilkada adalah Tanah Bumbu dan Kabupaten Banjar. Untuk mengantisipasinya, ia akan memperbanyak personil pengamanan di dua wilayah tersebut. Hal ini ia sampaikan saat acara silaturahmi bersama awak media di Taman Hutan Kota, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah pada Selasa petang kemarin. 13 kota dan kabupaten. Dalam kesempatan ini, ia juga mengatakan pihaknya akan mengawal pilkada hingga usai pelantikan gubernur terpilih pada Februari mendatang. Sementara itu, ia juga menyatakan akan menindak tegas siapa saja yang kedapatan melanggar aturan pilkada dan protokol kesehatan. Saya perintahkan kepada puncaknya di pilkada tanggal 9 ini, tetapi juga sampai dengan pelantikan. Potensi kerawanan di mana aja yang terdeteksi? Ada beberapa daerah yang sudah kita deteksi yang kemungkinan akan sedikit ada gejolak, contoh seperti Tanah Bumbu, itu terus kemudian di Kabupaten Banjar itu sudah kita indikan dan sudah kita sampaikan untuk masing-masing paslon agar dapat menjaga dan mengendalikan masanya. Gitu. Apabila nanti di lapangan kami TNI Polri bertindak tegas, itu bukan dalam rangka menghalangi hak politik mereka, tetapi lebih kepada jangan sampai kehadiran mereka itu menjadi klaster baru COVID-19. Untuk pilkada serentak yang akan berlangsung pada hari ini Rabu 9 Desember 2020, personil TNI yang dikerahkan untuk pengamanan di semua wilayah Kalsel berjumlah sebanyak 1.551 prajurit. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan, Fahrulani, dan Ahmad Fauzi melaporkan. Menjelang pelaksanaan pilkada serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Kepolisian Sektor Hulu Sungai Selatan meminta masyarakat mentaati protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Pilkada serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel akan diselenggarakan hari ini Rabu 9 Desember 2020. Kapolres Kabupaten Hulu Sungai Selatan AKBP Siswoyo mengimbau masyarakat menggunakan hak suara masing-masing untuk memilih pemimpin yang diinginkan. Selain itu, saat datang ke TPS untuk memberikan hak suara, ia juga meminta masyarakat mentaati protokol kesehatan agar mencegah penularan COVID-19. Masyarakat silakan pergunakan hak pilih masyarakat, datang ke TPS, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan karena ini masih masa pandemi COVID-19. Mari kita tetap melaksanakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya, dengan rasa aman.
kemudian tetap juga menjaga kesehatan dan menjaga protokol kesehatan untuk keamanan atau kesehatan masing-masing. Anggota juga tentunya kami pilih personel yang memang tidak ada penderita dari komorbid ya, atau penyakit bawaan, entah itu gula, diabetes, atau darah tinggi dan penyakit penyerta lainnya yang nantinya rawan terhadap virus 19. Jadi kita usahakan untuk personel tetap fit, tetap sehat, dan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baik. Adapun protokol kesehatan yang harus ditaati masyarakat saat mencoblos di TPS, yakni menggunakan masker, mencuci tangan dan mengukur suhu tubuh sebelum memasuki bilik suara, dan menjaga jarak. Dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Sofan melaporkan. Siapapun nanti pasangan calon wali kota yang terpilih memimpin Banjarbaru diharapkan bisa memulihkan kembali perekonomian yang terdampak pandemi COVID-19. Pernyataan itu disampaikan oleh penjabat sementara wali kota Banjarbaru Bernard Erondunuwu saat acara perpisahannya yang berlangsung akhir pekan lalu di Balai Kota Banjarbaru. Di akhir jabatannya sebagai penjabat sementara wali kota Banjarbaru, Bernard mengharapkan perbaikan ekonomi dampak pandemi COVID-19 untuk Kota Idaman bisa direalisasikan oleh pasangan calon wali kota yang terpilih. Sementara untuk pelaksanaan pilkada serentak yang akan berlangsung hari ini Rabu 9 Desember 2020, ia juga mengharapkan semua masyarakat memilih pasangan calon yang sesuai keinginan hati nurani dan jangan melakukan politik uang. Harapan saya justru adalah seorang wali kota yang terpilih adalah di era pandemi ini bagaimana inovasi dari para wali kota atau wali kota yang terpilih, apa inovasinya dan terutama melepaskan yang namanya kesulitan kita dalam menaikkan potensi ekonomi. Bagaimana cara dari wali kota keluar dari yang namanya kesulitan kita ekonomi yang ada di tiap-tiap masyarakat. Dia sangat menghargai para senior. Beliau datang di sini di tengah-tengah para senior beliau dan juga juniornya. Dan beliau sangat bisa menempatkan diri ya di antara para senior dan junior itu. Jadi kapan kita berteman karena jabatan juga kapan kita berteman yang bagus. Dan beliau orangnya ceria ya. Dan kesan kawan-kawan juga sangat merasa dihargai. Jadi kawan-kawan di sekitar sangat merasa dihargai dan sangat senang ketika beliau datang mengunjungi ke SKPD Kota Bercamat diberi motivasi. Selain itu dalam pelaksanaan pilkada ini masyarakat juga diimbau mentaati protokol kesehatan agar mencegah penularan COVID-19. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan.